Halo Bung dan Nona-nona yang budiman. Akhirnya saya bisa upload video juga setelah sekian lama vakum dari dunia per-YouTuber. By the way, saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga yang sudah mampir ke channel YouTube saya. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Tema kali ini yaitu tentang bank. Lebih tepatnya kredit di bank. Selain menabung, bank juga memberikan fasilitas pinjaman bagi nasabahnya. Yuk kita simak lebih lengkap mengenai pinjaman di bank. Di Indonesia atau bahkan di dunia, kita mengenal adanya dua jenis bank. Yang pertama yaitu bank konvensional, dan yang satunya tentu saja bank syariah. Di bank ada berbagai macam produk pinjaman. Sebagai saya kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu pinjaman dengan jaminan yang dapat dijadikan jaminan misalnya SK karyawan atau PNS, BPKB, sertifikat, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada pinjaman tanpa jaminan. Contohnya pinjol atau pinjaman online yang sering nyampah lewat SMS di HP kita. Lalu pinjaman tanpa agunan. Di sini kita akan fokus ke pinjaman konvensional dengan jaminan, seperti pengalaman yang sudah pernah saya alami. Salah satu produk pinjaman tersebut adalah pinjaman karyawan. Biasanya, jaminannya adalah SK pengangkatan, baik itu PNS, karyawan BUMN, maupun karyawan swasta yang sudah tetap. Bank juga akan lebih mudah atau lebih cepat untuk mengakses pemohon dengan payroll atau pembayaran gaji menggunakan bank yang bersangkutan. Karena biasanya angsurannya di auto debit atau langsung dipotong saat gajian. Misal, pemohon gajian menggunakan Bank BRI akan lebih mudah pengajuan pinjaman di Bank BRI juga. Lalu, apa saja sih yang perlu kita tahu sebelum mengajukan pinjaman di bank? Biasanya dalam pengajuan pinjaman ada beberapa istilah yang mungkin Bung dan Nona sudah familiar. Ada pokok hutang, ada provisi, asuransi, administrasi, atau mungkin angsuran dibayar di muka. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah provisi. Provisi adalah komisi atau balas jasa untuk bank karena pengajuan kredit kita telah disetujui. Bisa juga untuk imbal jasa pihak ketiga atau broker yang menawarkan kita ke marketing bank tersebut. Berapa sih besarannya biaya provisi itu? Umumnya untuk bank BUMN adalah 1% dari pokok hutang. Kalau beruntung, kita bisa dapat di bawah itu, tapi ada juga yang lebih besar. Untuk perhitungannya, misal kita pengajuan pinjaman 100 juta, maka provisinya 100 juta dikalikan 1%, hasilnya 1 juta. Lumayan juga ya Bung, selain bunga, bank juga dapat provisi. Ya, gimana lagi, namanya juga sudah kepepet. Kalau bisa hindari yang namanya utang ya Bung. Apalagi untuk membeli barang yang nilainya turun. Mending nabung dulu atau investasi. Kalau sudah terkumpul, baru belinya cash. Selanjutnya ada yang namanya asuransi. Karena ini jaminannya menggunakan SK karyawan, maka asuransinya hanya asuransi jiwa. Lain halnya jika jaminannya BPKB kendaraan atau sertifikat rumah. Biasanya ada asuransi tambahan untuk aset yang dijaminkan. Entah itu mobilnya, motornya, ataupun rumahnya. Besarnya berapa sih untuk asuransi
Besarannya berbeda-beda, tapi kisarannya setengah sampai 3%. Lalu apa saja yang membedakan? Di antaranya jangka waktu pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjamannya, maka semakin besar biaya asuransinya. Usia juga mempengaruhi. Makin tua usia kita, semakin besar biaya asuransinya. Tiap daerah juga kemungkinan biaya asuransinya berbeda-beda. Intinya, asuransi bergantung pada tingkat resiko. Semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank, maka semakin besar pula biaya asuransinya. Berikutnya adalah biaya administrasi. Biasanya, biaya ini muncul karena proses keadministrasian di bank. Besarannya tidak banyak, mungkin sekitar 100-250 ribu. Biaya ini digunakan untuk misalnya mengganti materai, untuk dokumen perjanjian, untuk fotokopi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pokok hutang. Ini biasanya yang banyak orang salah kaprah. Jadi, pokok hutang adalah total pinjaman atau pengajuan kita. Misalnya, kita pinjam 300 juta. Jadi, pokok hutang kita adalah 300 juta. Setelah dipotong provisi, misalnya 1%, yaitu 3 juta. Asuransi, misalnya 1%, 3 juta. Administrasinya 150 ribu, atau biasanya ada potongan 1 kali angsuran, sehingga dana yang kita terima adalah 293.850.000. Jadi pokok hutangnya bukan yang 293-nya ya Bung, tapi yang 300 juta. Kesimpulannya, kalau bisa jangan utang ya Bung. Kalaupun terpaksa, pilihlah lembaga keuangan yang aman, yaitu yang diawasi oleh OJK, terdaftar di bank di Indonesia. Jangan sampai pinjam ke rentenir, karena hidupmu nanti jadi ketar-ketir. Sebelum memastikan untuk pinjam, bandingkan beberapa bank dahulu. Mana yang paling aman, paling kecil bunganya, paling kecil biaya-biaya bebannya, dan lain sebagainya. Setelah di ACC, jangan lupa bayar angsurannya sampai selesai ya Bung, karena hutang adalah kewajiban yang harus segera diselesaikan, karena pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat nanti. Semoga kita semua dijauhkan dari hutang dan turunannya. Amin. Terima kasih Bung dan Nona-Nona atas dukungannya. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.